Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pengertian energi. Sekarang kita akan membahas sumber berikutnya, yaitu tentang konversi energi. Konversi energi berarti mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita memerlukan energi untuk menggunakan alat-alat yang dapat meringankan pekerjaan kita. Dalam menggunakan alat-alat atau teknologi yang ada di sekitar kita, kita masih menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui jumlahnya sangat terbatas, sehingga jika kita menggunakannya setiap hari, lama-kelamaan akan habis. Contoh konversi energi yaitu sepeda motor atau mobil yang kita gunakan sehari-hari bergerak dari hasil konversi energi, yaitu energi panas pada ruang bakar digunakan untuk menggerakkan piston sehingga kendaraan bisa bergerak. Selain pada kendaraan, energi juga banyak digunakan pada alat-alat elektronik rumah tangga. Untuk menggunakan alat-alat elektronik rumah tangga, kita perlu membutuhkan energi listrik. Tanpa energi listrik, alat-alat tersebut tidak dapat digunakan. Dalam subbab ini, kita ingin membahas tentang memanfaatkan sumber energi dalam bidang elektronik ataupun otomotif sehingga dapat menjadi sumber penghasilan untuk kita. Pertanyaannya, apakah sumber energi bisa dikonversi atau diubah? Jawabannya bisa. Misalnya, dulu masyarakat menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak. Contoh kedua, masyarakat perlu menggunakan BBM untuk menggerakkan kendaraannya. Sekarang keduanya dapat digunakan menggunakan gas dan listrik. Berikut ini adalah beberapa contoh konversi energi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia menggunakan energi listrik. Energi listrik ini digunakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan di siang maupun malam hari. Tapi, tahukah kalian bahwa energi listrik juga bisa dihasilkan dari tenaga angin lewat sebuah alat bernama pembangkit listrik tenaga angin? Pembangkit listrik tenaga angin mengubah tenaga angin menjadi tenaga listrik melalui bantuan turbin yang disebut turbin angin. Angin yang terdapat di udara digunakan untuk memutar turbin angin yang berputar berlawanan dengan arah angin. Ini adalah komponen-komponen utama yang terdapat di dalam sebuah turbin angin. Ketika turbin berputar, maka generator yang terdapat di dalam turbin angin ikut berputar sehingga menghasilkan arus listrik. Semakin banyak putaran pada turbin, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Tegangan listrik inilah yang disalurkan melalui kabel jaringan listrik sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin bisa juga disimpan ke dalam baterai. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kita dapat memanfaatkan aliran sungai untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bisa dibuat melalui rekayasa aliran sungai dengan cara membangun bendungan dan pintu air.
Cara kerja pembangkit listrik ini adalah dengan mengalirkan sebagian arus air langsung ke sungai dan mengalirkan sebagian yang lain untuk melewati generator dengan bantuan pintu air. Sebelum memasuki generator, air akan dikontrol ketinggiannya. Ketinggian air dikontrol melalui bendungan kedua. Bendungan ini akan mengalirkan air ke sungai jika volume air yang akan melewati generator melebihi kapasitas. Selanjutnya, air diarahkan ke suatu ruangan di mana ruangan tersebut di dalamnya terdapat generator. Arus air yang melewati generator akan memutar generator sehingga generator yang berputar dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan generator dapat disalurkan ke rumah-rumah warga atau disimpan di dalam baterai. Poin 1 adalah solar panel, menangkap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi direct current, DC. Poin 2 adalah inverter, menerima arus searah dari panel dan mengubahnya menjadi alternate current, AC. Listrik yang Anda gunakan di rumah, Anda menggunakan listrik ini saat Anda membutuhkannya dan mengirim kelebihan apapun ke jaringan atau ke sistem penyimpanan baterai. Poin 3 adalah baterai. Kelebihan energi yang dihasilkan sistem Anda dapat disimpan untuk digunakan nanti bahkan saat matahari tidak bersinar. Saat baterai terisi penuh, Anda dapat mengirim energi berlebih ke jaringan listrik. Lihat poin 5. Poin 4 adalah digital meter,
mengukur penggunaan listrik Anda dan dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang pemakaian energi Anda. Poin 5 adalah jaringan listrik, menerima kelebihan energi yang Anda hasilkan. Dan tarif umpan dapat memungkinkan Anda mendapatkan kredit atas tagihan Anda untuk kelebihan listrik itu. Anda juga bisa menarik listrik ekstra dari jaringan listrik jika daya dari solar home system Anda kurang. Selain energi listrik yang dapat dikonversi, ada energi lain yang bisa diubah, yaitu biogas. Dalam membuat biogas, kita dapat memanfaatkan kotoran hewan ternak yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita dapat memanfaatkan kotoran kambing, kerbau, atau sapi. Beginilah cara kerja reaktor biogas. Untuk ukuran 6 meter persegi, dibutuhkan 25 kg kotoran sapi atau kerbau per harinya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kardus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Slurry yang sudah tercerna yang berada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui bukaan overflow oleh tekanan gas. Slurry tersebut kemudian dibiarkan membusuk di lubang-lubang slurry. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu.